Apakah kita sering beristighfar maka Allah akan mudahkan semua urusan yang kita hadapi? Betul, betul sekali. Bahkan bukan cuman sekedar urusan dimudahkan, apalagi anak, hujan, rizki, ya. Ada seorang ulama ketika ditanya, "Ya Syekh, saya ingin punya anak." Beliau menjawab, "Banyak-banyak istighfar." Kemudian saya itu di lain hari ditanya, "Kita ingin hujan turun." Beliau menjawab dengan jawaban yang sama, "Banyak-banyaklah istighfar." Ada lagi yang nanya, "Saya miskin, ingin dibukakan pintu rezeki." Beliau menjawab dengan jawaban yang sama, "Banyak-banyaklah istighfar." Apakah jawaban beliau itu ngarang? Apa ada dalilnya? Ada. Di surat Nuh. "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara." Mintalah ampun kepada Allah, beristighfar. Niscaya Allah akan turunkan hujan, niscaya Allah akan berikan anak, niscaya Allah akan bukakan pintu rezeki, ya, termasuk dimudahkan urusan. Ya. Maka alangkah baiknya kalau ibu sambil daripada bengong, ya, daripada nonton apa itu TikTok, ya, lebih baik astagfirullahaladzim boleh. Kalau habis sholat jangan astagfirullahaladzim, cukup astagfirullah berapa kali? 3 kali. Adapun di luar sholat bebas, astagfirullah boleh, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi boleh, ya. Adapun yang habis sholat tidak bebas, harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Iya, bisa. Nunggu pesawat, nunggu kereta, mungkin di halte, sambil nyupir, sambil mengendarai motor, ya. Astagfirullah, ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita adil ya, bahwa hati itu nggak bisa dibaca adilannya gitu, bisa visi, harta, gitu. Tapi apakah seorang laki-laki itu, misalkan dia berpoligami, dia berhak tidak mengatakan kalau dia itu saya berhak memberikan apapun terhadap istri yang satu, tapi saya pun berhak untuk tidak memberikan sesuatu kepada istri yang satu. Apakah itu dibenarkan hak dia seperti itu? Mau saya semua harta saya dikasih ke satu istri yang ini, atau dia tidak dikasih salah satunya? Apakah itu dibenarkan di dalam agama? Nggak benar, itu namanya nggak adil. Yang boleh nggak adil itu cuma hati, perasaan. Adapun pemberian, nafkah, hadiah, giliran harus adil. Dan insya Allah semua kita bisa, gampang itu. Yang nggak bisa itu hati. Hati kan bukan di bawah kekuasaan kita, tapi di bawah kekuasaan Allah. Allah membolak-balikkan hati kita dengan 2 jarinya, mata kita. Hati nggak bisa. Nah, terhadap harta tentu ada di tangan kita. Maka kita harus bisa berbuat adil. Misalnya istri pertama dikasih hadiah kalung 20 gram, ya istri kedua, ketiga, keempat sama 20 gram. Gitu. Kalau berupa hadiah. Kecuali nafkah untuk istri yang anaknya 7 tentu berbeda dengan nafkah untuk istri yang anaknya baru 1. Nafkah kan untuk kepentingan sehari-hari. Sama dengan nafkah untuk anak yang sudah kuliah dengan anak yang masih TK, tentu beda nafkahnya, ya kan? Nafkah. Adapun hadiah, pemberian, ini bukan nafkah,
maka harus adil. Adil sama. Apa barangkali mungkin bisa namanya seorang yang baru itu disamakan dengan baju baru yang masih dia mungkin yang bergolongan harum, ya kelihatannya masih bagus, fresh, gitu kan. Ya itu mungkin seperti itu. Ya nggak bisa ya, mana dalil suruh menyamakan istri sama baju. Ya beda, istri ya istri, baju ya baju. Memang istri baru, tapi tidak kemudian seperti baju baru ya kan. Tetap harus diperlakukan seperti istri lama, artinya adil, sehari sehari, 2 hari 2 hari, gitu. Tanya lebih tadi itu tadi sejarah-sejarah itu diselewengkan gitu ya. Yang kita tahu memang saat Rasulullah mau wafat itu tadi ceritanya bahwa ada malaikat Jibril, ada Fatimah, misalnya umat itu seperti itu dan yang kita dengar, tapi ternyata hadis yang benar, yang sahih yang tadi kita katakan itu ini kenapa para diselewengkan oleh orang-orang yang itu tidak bertanggung jawab gitu kan? Itu manfaat hikmahnya itu apa sih gitu? Manfaat yang ingin mereka raih memang ingin memojokkan Aisyah, Abu Bakar. Jadi keluarga Abu Bakar itu harus betul-betul dicoret dari sejarah. Dan ini memang niat biadab mereka. Jadi ibu harus tahu ya. Jadi firqah yang 72 itu secara garis besar dibagi 2. Satu yang niatnya baik, tapi karena tanpa ilmu akhirnya menjadi sesat. Yang kedua niatnya jahat. Dari awal niatnya sudah jahat. Nah, termasuk Rafidah ini. Rafidah ini bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang pintar. Yahudi kan, Abdullah bin Sabah. Nah, mereka niatnya memang buruk, memang jelek, memang jahat. Gimana caranya supaya Islam ini rusak, Islam ini hancur? Nah, caranya seperti tadi. Di antaranya yaitu Abu Bakar dan keluarganya itu harus betul-betul dipojokkan, dihapus dari sejarah, dijelek-jelekkan. Bahkan tanpa malu-malu mereka mengatakan Aisyah wanita lacur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mirip-mirip Yahudi. Yahudi menuduh siapa? Wanita lacur. Maryam yang begitu suci, menjaga kehormatannya, dibilang pezina. Sama dengan Rafidah menuduh Aisyah. Maka ini harus dibongkar. Alhamdulillah ada Bukhari, Muslim dan lain-lain. Dan mereka yang punya sumber yang sangat valid bahwa Nabi wafat di rumah Aisyah, bukan di rumah Fatimah. Dan mungkin kalau Siti Maryam itu Yahudi ya, karena memang dia tidak punya suami. Tapi kalau Aisyah dikatakan pelacur itu dari mereka yang diangkat itu apa gitu? Maksudnya kisah yang mana ya ketika Aisyah dikatakan itu pelacur? Enggak perlu dalil. Mereka itu enggak perlu dalil. Orang niatnya udah jahat, masuk jahat pakai dalil? Enggak perlu dalil. Mau ngarang semua, ngarang semua. Betul-betul ngarang. Enggak ada dalil setitik pun. Jadi betul-betul jahat mereka itu. Ingin merusak Islam dari dalam. Masih mending Romawi, Persia merusak Islam dari luar, perang, gentle kan. Mereka pura-pura masuk Islam, dirusak dan luar biasa. Kalau kita dengar ocehan mereka, tuduhan mereka, nggak sanggup kita mendengarkan. Ya. Bagi mereka sahabat itu buruk semua, jahat semua, kecuali Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Khadijah, Mikdad, Abu Dhar. Kira-kira 7 atau 8 orang. Selebihnya jahat semua. Enggak, aneh sekali. Agama apa ini? Nah, maka para ulama mengatakan sudah agama baru ini, dinus Syiah. Agama Syiah, bukan agama Islam. Dan bagi mereka Al-Quran yang sekarang ini bukan asli lagi. Bukan Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW.
Ini sudah dirubah-rubah oleh Abu Bakar dan Umar katanya. Al-Quran yang asli nanti akan muncul, namanya Mushaf Fatimah, 18.000 ayat, 3 kali lipat dari Al-Quran sekarang. Dan apa yang ada di Al-Quran kalian, tidak ada satu ayat pun di Al-Quran kami. Berarti beda, udah beda semua itu. Dengan pongahnya mengatakan seperti itu. Itulah Syiah Rafidah. Ya. Maka tidak berlebihan kalau para ulama mengatakan amma Syiah laisu minal muslimin. Syiah itu sudah bukan orang Islam lagi. Ada lagi? Apakah ibadah sholat, sedekah dan lain-lain orang yang bertauhid dan akidahnya tidak seperti Rasulullah SAW, para sahabat, tetap Allah terima? Terserah Allah. Terserah Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafaralahu. Kalau betul-betul menyimpang, artinya sudah syirik, ya jelas. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik, kalau memang sudah jatuh ke dalam kesyirikan. Tapi sekedar misalnya meyakini sifat 20 misalnya, atau Allah tidak bersemayam di atas arsy misalnya, terserah Allah mau mengampuni atau tidak. Yang jelas itu sebuah kesalahan. Bagaimana status amalan seseorang yang banyak melakukan ibadah wajib dan mustahab tapi masih memiliki tauhid dan akidah yang tidak murni? Jawabannya sama. Jawabannya sama. Kalau Allah mau ampuni, bisa. Kalau Allah tidak ampuni, ya diazab dulu. Ya. Berbeda dengan orang yang akidahnya benar, tauhidnya benar, insya Allah akan diampuni. Bahkan hadis Mu'ad, walaupun wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun dia mempunyai banyak kesalahan, tapi bertauhid, menyembah Allah satu-satunya dengan tauhid yang benar, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka Allah akan mengampuni. Apa hukum sholat di masjid yang terang-terangan menyatakan berakidah salah satu firqah terbesar di negeri kita ini? Sekedar tulisan, nggak usah dianggap. Ya, mayoritas di masjid manapun kan imamnya ya seperti mayoritas di negeri kita ini kan. Mayoritas kaum muslimin di negeri kita ini salaf apa bukan salaf? Mayoritas kaum muslimin di negeri kita ini salafi apa bukan? Bukan kan? Bukan kan? Tapi kan muslim. Muslim saudara kita. Kita sholat bersama mereka enggak masalah. Enggak masalah. Ya. Yang penting jangan sampai kita ikut-ikutan bid'ahnya. Walaupun kita di belakang sebagai makmum, kita jangan ikut bid'ahnya. Imam baca usolli, ya kita jangan ikut baca usolli. Imam takbir terlalu tinggi, ya kita tetap hazbal mankibain, sejajar bahu yang dicontohkan oleh Nabi. Imam sedekap miring begini misalnya, ya. Nah, kita tetap di dada dan seterusnya. Yang benar kita ikuti, yang salah jangan. Apakah benar ada puber kedua untuk laki-laki? Wah, nggak tahu saya ini. Kurang berpengalaman. Ya, kalau laki-laki sudah nikah tapi pengen nikah lagi, normal nggak? Ya normal kan? Kalau nggak normal berarti Rasulullah nggak normal, Abu Bakar nggak normal, Umar nggak normal. Ya, normalnya seorang laki-laki seperti itu. Sudah punya istri, masih pengen nikah lagi. Padahal istrinya nggak kurang, artinya ya cantik, ya menarik. Ya itulah laki-laki. Ya apa istri Nabi itu nggak cantik? Insya Allah cantik.
Tapi Nabi masih tertarik dengan wanita lain. Apakah normal? Normal. Yang nggak normal sudah punya suami masih pengen suami lain, itu nggak normal. Nggak normal. Dan nggak ada jalan, ya kan? Memang itu sunatullah seperti itu, ya. Apakah orang tua Nabi Muhammad SAW adalah Islam? Nah, ini menarik, ya. Ini menarik. Islam secara agama yang umat terakhir Islam sama kumul muslimin tentu belum ada, ya. Artinya bertauhid atau tidak, berakidah sahihah atau tidak. Al-jawab tidak, ya. Loh, emang ada yang berakidah sahihah ketika Nabi belum diutus? Jawabnya ada. Ada. Setidaknya ada 3 orang yang tercatat dalam sejarah. Ada Waraqah bin Naufal, adanya bapaknya dari Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail. Itu akidahnya sahihah, betul. Kenapa? Karena di Mekah ini dakwah tauhid terus berjalan. Ketika Nabi Ismail wafat, dakwah tauhid diteruskan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya wafat, diteruskan oleh cucu-cucunya. Kemudian cicitnya, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus sampai zaman Abu Jahal Abu Lahab. Oleh karena itu di zaman Abu Jahal Abu Lahab masih tersisa orang-orang yang berakidah sahihah. Abu Jahal nggak masuk, Abu Lahab nggak masuk, termasuk ayah ibu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak masuk. Yang masuk tadi Waraqah bin Naufal, kemudian Zaid bin Amr bin Nufail, dan ada mungkin 1 lagi atau 2 lagi, ya. Itu kan di Syam, ya. Ini yang di Mekah. Yang di Mekah. Pendeta Bahiro itu kan ketemunya kan di Syam, ya, menjelang Syam, ya. Ketika Nabi masih belasan tahun itu. Mereka bahkan tidak mau makan sembelihan Abu Jahal Abu Lahab. Ini luar biasa, sampai ke hal fikih, ya. Sampai ke hal fikih benar. Gitu. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW melaporkan kejadian yang baru saja beliau alami di Gua Hira, Waraqah bin Naufal, alangkah senangnya ketika aku masih hidup saat engkau nanti akan diusir. Berarti beliau belajar, diberi pelajaran oleh nenek moyangnya. Maka Khadijah bertanya, apakah suamiku ini Muhammad akan diusir? Padahal bukan hampir, semua gak ada yang tidak cinta kepada beliau. Dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, gak ada yang gak cinta kepada beliau. Karena perangainya, akhlaknya yang luar biasa, kejujurannya, amanahnya, dan seterusnya. Gak ada yang gak cinta kepada beliau. Masa sih diusir? Waraqah menjawab, tidak ada satupun nabi, satupun rasul yang mendapatkan seperti yang telah engkau dapati ini, yang tidak dimusuhi oleh umatnya. Kalau nanti aku masih hidup, aku akan bela engkau. Ternyata Waraqah sudah meninggal. Saat beliau dimusuhi, Waraqah, bahkan beberapa bulan setelah pertemuan ini, Waraqah meninggal karena memang sudah tua renta. Wallahu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Rafidah Syiah. Jadi kan kita kan bersikap bahwa mereka kan bukan bagian dari kita lain lah. Iya. Dan tapi saya pernah juga dapat ketemu orang, dia bilang bahwa saya baca syahadat juga. Kalau kamu kan juga nggak boleh kafirkan saya bahasa sendiri. Mohon arahan kalau ada suasana itu sikap kita harus gimana? Apakah syahadat yang dibaca oleh seseorang itu bisa batal? Bisa batal nggak? Bisa. Bisa. Dan orang-orang Rafidah itu walaupun baca syahadat, syahadatnya batal. Ya sama dengan orang yang baca syahadat. Setelah baca syahadat, dia meyakini Allah itu punya anak, namanya Yesus atau Nabi Isa. Batal nggak syahadatnya? Batal.
meyakini bahwa orang-orang yang sudah mati itu kalau mereka soleh bisa nolong kita dari dalam kuburnya. Batal nggak syahadat kita? Batal. Termasuk mereka syahadatnya batal. Ya, mungkin kita bersiap-siap ya untuk berbuka. Kita udah yang puber kedua tadi kan? Udah. Apa kurang puas antum jawabannya? Lagi puber kedua. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi